Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, Sobat Sehat semua, para pejuang sendi, nyaman di seluruh Nusantara. Saya ingin memulai perjumpaan kita hari ini dengan sebuah keluhan yang mungkin sangat akrab bagi sebagian dari kita. Pernahkah Bapak atau Ibu merasa sudah mencoba berbagai cara untuk mengatasi nyeri sendi atau linu akibat asam urat? Sudah minum obat dari dokter? Sudah mencoba jamu A, jamu B? Sudah pantang makan ini dan itu. Tapi kok ya, rasa nyeri dan kaku itu masih saja sering datang mengganggu. Rasanya frustrasi sekali bukan? Kita sudah berusaha keras, sudah disiplin, tapi musuh yang bernama nyeri sendi ini seolah tidak mau menyerah. Kita mulai berpikir, apalagi yang kurang? Apa ada yang salah dengan pengobatan saya? Kita lelah menahan sakit, lelah dengan keterbatasan gerak, dan mungkin mulai kehilangan harapan untuk bisa kembali beraktivitas dengan nyaman, untuk bisa kembali sholat dengan khusyuk tanpa gangguan. Namun, bagaimana jika hari ini saya beritahu Anda sebuah kisah yang bahkan membuat saya sebagai dokter merasa heran dan takjub. Sebuah cerita tentang seorang pasien saya yang nyeri sendinya membaik secara drastis, padahal obatnya tidak diubah. Rahasianya, ternyata beliau menambahkan satu lalapan sederhana yang sering kita anggap remeh ke dalam menu makannya setiap hari. Daun kemangi. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Sobat Sehat. Penyakit dalam. Saya Dr. Irfan Ali. Misi saya hari ini adalah untuk mengungkap potensi luar biasa dari daun wangi yang sering menjadi teman makan pecel lele atau ayam goreng ini. Kita akan belajar bagaimana lalapan sederhana ini dengan izin Allah, bisa membantu meredakan api peradangan di dalam sendi kita, menjadi sahabat terbaik bagi obat-obatan yang sudah kita konsumsi. Maka dari itu, saya memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk menyimak perbincangan kita kali ini sampai tuntas. Dan jika Bapak dan Ibu merasakan getaran semangat yang sama untuk sehat, jika Anda siap untuk menemukan senjata baru dalam perjuangan melawan nyeri sendi, saya undang Anda dengan sepenuh hati untuk menekan tombol subscribe sekarang juga. Ini wajib hukumnya, agar kita bisa terus terhubung, dan Anda tidak pernah ketinggalan rahasia-rahasia kesehatan penting lainnya. Setelah itu, mari kita tanamkan niat kita dengan menulis di kolom komentar. Saya mau sendi nyaman. Untuk membuka wawasan kita, izinkan saya bercerita tentang Ibu Wulandari, seorang pensiunan guru SD berusia 65 tahun dari Klaten, Jawa Tengah. Beliau adalah sosok ibu guru yang sangat aktif dan ceria. Kegemarannya setelah pensiun adalah berkebun di halaman rumahnya yang asri. Baginya, menyentuh tanah dan melihat tanamannya tumbuh adalah sebuah terapi jiwa. Beliau datang ke klinik saya dengan keluhan nyeri sendi di kedua lutut dan pergelangan tangannya yang sudah didiagnosis sebagai ositis atau pengapuran sendi. Beliau sudah rutin mengonsumsi obat anti nyeri dari dokter dan juga suplemen glukosamin. Obat-obatan ini memang membantu, namun beliau merasa hasilnya tidak maksimal. Rasa kaku di pagi hari dan nyeri saat berjongkok masih sering beliau rasakan. Dengan nada yang sedikit sedih, beliau berkata, "Dok, saya ini bingung. Obat sudah saya minum, pantangan juga sudah saya coba kurangi. Tapi kok rasanya lutut ini masih sering ngilu ya? Terutama kalau habis jongkok lama menyiangi rumput. Padahal berkebun itu hiburan saya satu-satunya sekarang." Kebun itu teman saya bicara setelah suami tiada. "Apa saya harus berhenti berkebun, Dok?" Melihat semangatnya yang begitu besar untuk tetap aktif, saya tahu kita perlu mencari solusi pendukung. Saat saya bertanya lebih detail tentang kebiasaan makannya, terungkaplah sebuah fakta menarik. Ibu Wulandari ternyata sangat menyukai lalapan daun kemangi. Hampir setiap kali makan, beliau selalu menambahkan beberapa tangkai daun kemangi segar. Saya pun menjelaskan kepada beliau, "Bu, kebiasaan Ibu menyantap kemangi itu justru sangat bagus. Mungkin tanpa Ibu sadari, kemangi itulah yang selama ini ikut membantu meredakan peradangan di sendi Ibu. Coba kita tingkatkan sedikit konsumsinya secara rutin, sambil tetap melanjutkan obat dari saya." Beberapa bulan kemudian, Ibu Wulandari datang kembali untuk kontrol dengan senyum yang lebih lebar. Beliau bercerita bahwa rasa kaku di pagi harinya jauh berkurang,
Dan nyeri saat berjongkok pun sudah tidak sesering dulu. Beliau merasa jauh lebih nyaman saat berkebun. Saat itulah saya semakin yakin bahwa daun kecil beraroma wangi ini memang menyimpan kekuatan tersembunyi. Kisah Ibu Wulandari ini mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat berharga. Seringkali, solusi untuk masalah kesehatan kita tidak selalu datang dari sesuatu yang baru atau yang canggih. Kadang, jawabannya sudah ada di piring kita setiap hari, dalam bentuk kebiasaan kecil yang kita anggap remeh. Coba Bapak dan Ibu renungkan sejenak. Adakah kebiasaan sehat warisan orang tua yang tanpa sadar sudah Anda jalankan selama ini? Jadi, apa sebenarnya sihir yang terkandung di dalam daun kemangi ini? Bagaimana bisa lalapan yang sering kita sisihkan di piring ini memiliki efek sehebat itu dalam meredakan nyeri sendi dan bahkan membantu masalah asam urat? Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana. Bayangkan sendi kita yang nyeri itu seperti sebuah rumah kayu yang sedang mengalami serangan rayap peradangan. Rayap-rayap ini, zat pemicu radang terus-menerus menggerogoti kayu tulang rawan, menyebabkan rumah menjadi rapuh, berderit bunyi krek-krek, dan terasa sakit saat kita bergerak di dalamnya. Obat anti nyeri dari dokter itu ibarat semprotan anti rayap yang bisa membunuh sebagian rayap di permukaan. Namun seringkali masih ada telur-telur atau koloni rayap yang tersembunyi di dalam kayu, yang siap menetas dan menyerang kembali. Disinilah daun kemangi datang sebagai kayu jati atau pelapis anti rayap alami. Kekuatan pertama daun kemangi datang dari kandungan minyak atsirinya yang kaya akan senyawa bernama eugenol, linalool, dan sineol. Senyawa-senyawa aromatik inilah yang memberikan wangi khas pada kemangi. Anggaplah mereka ini sebagai pasukan khusus anti radang. Pasukan eugenol dan kawan-kawannya ini memiliki kemampuan luar biasa untuk masuk ke dalam rumah kayu sendi kita dan menenangkan badai sitokin atau zat-zat kimia pemicu peradangan yang sedang mengamuk di sana. Mereka bekerja mirip seperti beberapa jenis obat anti radang, namun dengan cara yang lebih alami dan lembut bagi tubuh kita. Kekuatan kedua daun kemangi adalah kandungan antioksidannya yang melimpah, terutama flavonoid dan polifenol. Ingat analogi karat sel dari video sebelumnya? Nah, antioksidan ini adalah cairan anti karat terbaik. Mereka akan melindungi kayu-kayu sendi kita dari kerusakan lebih lanjut akibat serangan radikal bebas, menjaga strukturnya agar tetap kokoh lebih lama. Khusus untuk masalah asam urat, ada mekanisme tambahan yang menarik. Beberapa penelitian awal pada hewan menunjukkan bahwa ekstrak daun kemangi memiliki efek diuretik ringan, mirip seperti sereh atau daun salam. Artinya, ia bisa sedikit membantu ginjal kita untuk membuang kelebihan asam urat melalui air seni. Selain itu, sifat anti radangnya juga sangat membantu meredakan nyeri hebat saat serangan asam urat akut terjadi. Jadi, bisa kita lihat, daun kemangi ini adalah paket lengkap. Ia menenangkan peradangannya, ia melindungi dari kerusakan lebih lanjut, dan ia juga sedikit membantu membersihkan sampah asam uratnya. Sebuah kombinasi kekuatan yang luar biasa dari selembar daun wangi yang sering kita anggap remeh. Namun, sehebat apapun pelapis anti rayap ini, ia tidak akan bekerja maksimal jika kita sendiri masih terus-menerus mengundang rayap masuk ke dalam rumah kita. Mari kita kenali 4 undangan utama bagi rayap peradangan ini. Undangan pertama adalah gula dan karbohidrat olahan. Kita sudah sering membahas ini. Gula adalah makanan favorit bagi peradangan. Mengonsumsi gula berlebih sama saja seperti sengaja menebar serbuk kayu manis untuk mengundang semut peradangan datang ke rumah kita. Saya punya pasien, Pak Santoso dari Semarang, yang nyeri lututnya selalu bertambah parah setiap kali beliau minum es teh manis kesukaannya. Gula di dalam minuman itulah undangan bagi rasa sakitnya. Undangan kedua adalah daging merah dan lemak jenuh berlebih. Daging merah memang sumber protein, tapi jika dikonsumsi berlebihan, ia mengandung asam arakidonat yang bisa diubah tubuh menjadi zat pemicu peradangan. Begitu pula dengan lemak jenuh dari santan kental atau gorengan. Ibu Kartika dari Surabaya adalah contohnya. Beliau sangat gemar makan rawon daging setiap hari. Nyeri sendi diari jemerinnya baru membaik setelah beliau mengganti sebagian konsumsi daging merahnya dengan ikan atau ayam. Undangan ketiga adalah stres yang tidak terkelola. Hormon stres kortisol
adalah surat undangan paling kuat bagi peradangan. Saat kita stres, tubuh kita seolah-olah sedang dalam kondisi perang, dan peradangan adalah salah satu senjatanya. Jika perang ini terjadi terus-menerus, maka kerajaan tubuh kita sendiri yang akan hancur. Pak Budi dari Jakarta, seorang pensiunan yang selalu khawatir akan banyak hal, adalah contohnya. Nyeri sendinya akan memburuk setiap kali beliau sedang banyak pikiran. Setelah belajar meditasi sederhana, beliau merasa jauh lebih tenang, dan nyeri sendinya pun ikut mereda. Dan undangan keempat adalah kurang tidur. Malam hari adalah waktu bagi tubuh kita untuk melakukan perbaikan dan pemadaman api. Jika kita kurang tidur, maka proses perbaikan ini akan terganggu, dan bara api peradangan akan terus menyala tanpa sempat dipadamkan. Baik, cukup dengan para pengundangnya. Sekarang, mari kita fokus pada cara mengusir rayap peradangan ini dengan kekuatan daun kemangi. Instruksi pertama adalah cara konsumsi terbaik. Mentah sebagai lalapan. Ini adalah cara paling mudah, paling umum di Indonesia, dan paling efektif untuk mendapatkan semua manfaatnya. Senyawa-senyawa aktif dalam kemangi, terutama minyak atsirinya, sangat sensitif terhadap panas. Memakannya mentah memastikan kita mendapatkan dosis penuh dari pasukan anti radangnya. Instruksi kedua adalah jumlah yang dianjurkan. Tidak perlu berlebihan. Cukup tambahkan sekitar 1 genggam kecil atau 5-10 tangkai daun kemangi segar ke dalam menu makan Anda setiap hari. Jumlah ini sudah cukup untuk memberikan efek terapeutik tanpa menimbulkan efek samping. Instruksi ketiga adalah waktu terbaik. Bapak dan Ibu bisa menyantapnya bersamaan dengan makan siang atau makan malam. Kehadiran kemangi bersama makanan lain akan membantu proses pencernaan dan penyerapannya menjadi lebih baik. Ia juga akan membantu menyeimbangkan makanan berat yang mungkin kita santap. Bagi Bapak dan Ibu yang mungkin kurang suka dengan aroma atau rasanya yang kuat jika dimakan langsung, ada triknya. Cobalah untuk mencincang halus daun kemangi, lalu campurkan ke dalam adonan telur dadar yang dimasak dengan sedikit minyak, atau taburkan di atas tumisan sayur sesaat sebelum diangkat. Dengan cara ini, Anda tetap mendapatkan khasiatnya, namun dengan rasa yang lebih tersamar. Instruksi keempat adalah alternatif lain. Teh atau air rendaman kemangi. Jika Anda benar-benar tidak bisa mentolerir rasa kemangi mentah, ini bisa menjadi pilihan. Ambil segenggam daun kemangi segar, cuci bersih, lalu seduh dengan segelas air panas. Tutup gelas, dan biarkan selama 10-15 menit. Minum airnya selagi hangat. Meskipun mungkin sebagian minyak atsirinya menguap, sebagian besar flavonoid dan antioksidannya akan tetap larut dalam air. Saya ingin memberikan satu resep alternatif lagi yang sangat menyegarkan, yaitu infused water kemangi. Cukup masukkan beberapa tangkai daun kemangi yang sudah dicuci bersih ke dalam sebotol air putih. Tambahkan beberapa irisan lemon atau timun jika suka, lalu diamkan di dalam kulkas selama beberapa jam. Minuman ini tidak hanya menyegarkan, tapi juga cara yang lembut untuk mendapatkan manfaat kemangi sepanjang hari. Analogi positifnya adalah seperti ini. Menambahkan daun kemangi ke dalam piring makan kita setiap hari itu, ibarat kita sedang menyewa pasukan keamanan swasta untuk menjaga rumah sendi kita. Mereka akan berpatroli setiap hari, mengusir rayap-rayap peradangan yang mencoba masuk, dan memastikan rumah kita tetap kokoh, nyaman, dan aman untuk ditinggali. Mengatasi ketidakbiasaan itu perlu. Ibu Wulandari, pasien saya dari Klaten tadi, awalnya hanya makan kemangi sesekali. Namun, setelah merasakan manfaatnya, beliau berkata, sekarang rasanya ada yang kurang kalau makan tidak pakai kemangi. Dok, selain bikin badan enak, nafsu makan saya juga jadi lebih baik karena aromanya. Sebab, jika kita rutin menyewa pasukan keamanan ini, manfaat yang akan kita dapatkan tidak hanya penjagaan untuk sendi saja. Manfaat tambahan pertama, kemangi sangat baik untuk melancarkan sistem pencernaan, mengatasi kembung, dan bahkan membunuh beberapa jenis parasit usus. Manfaat kedua, aromanya yang khas memiliki efek menenangkan dan bisa membantu mengurangi stres serta kecemasan. Manfaat ketiga, bersifat antibakteri dan anti jamur alami. Manfaat keempat,
kaya akan vitamin K yang penting untuk pembekuan darah dan kesehatan tulang. Dan manfaat kelima, sebagai sumber antioksidan yang baik untuk kesehatan kulit. Manfaat keenam yang juga sangat relevan bagi kita adalah potensinya untuk membantu menjaga kesehatan mulut. Mengunyah beberapa lembar daun kemangi segar setelah makan bisa membantu menyegarkan napas dan melawan bakteri penyebab plak dan bau mulut. Ini adalah obat kumur alami yang sangat praktis. Manfaat ketujuh yang tidak kalah penting adalah untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Sifat anti radang dari kemangi tidak hanya bekerja di sendi, tapi di seluruh tubuh dengan meredakan peradangan kronis di dinding pembuluh darah. Ia juga ikut membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dan mencegah pembentukan plak kolesterol. Jadi, sambil merawat lutut, kita juga diam-diam sedang merawat jantung kita. Dukungan ilmiah pun ada. Berbagai penelitian, terutama dari India di mana kemangi yang dikenal sebagai tulsi atau holy basil sudah menjadi bagian dari pengobatan Ayurveda selama ribuan tahun, telah banyak mengkaji sifat adaptogenik anti-stres dan anti-inflamasi dari daun ini. Jurnal seperti Journal of Ayurveda and Integrative Medicine sering memuat studi tentangnya. Namun, penting untuk kita ketahui bahwa ada beberapa jenis kemangi. Kemangi yang paling umum kita gunakan sebagai lalapan di Indonesia, Ocimum basilicum var. Anisatum, memiliki aroma yang khas. Ada juga jenis lain seperti Holy Basil, Ocimum tenuiflorum, yang sering digunakan dalam pengobatan Ayurveda. Meskipun keduanya berasal dari keluarga yang sama dan memiliki manfaat anti radang, mungkin ada sedikit perbedaan dalam kekuatan dan profil kimianya. Gunakanlah jenis kemangi yang paling mudah Anda temukan di sekitar Anda. Namun, sebagai dokter Anda, saya juga wajib memberikan rambu-rambu peringatannya. Meskipun sangat aman bagi kebanyakan orang, ada beberapa kondisi di mana konsumsi kemangi perlu diwaspadai. Tanda-tanda peringatan tersebut adalah: pertama, jika Anda sedang hamil atau menyusui, sebaiknya batasi konsumsinya. Kedua, jika Anda sedang minum obat pengencer darah seperti warfarin, konsultasikan dengan dokter, karena kemangi mengandung vitamin K. Ketiga, jika Anda akan menjalani operasi, hentikan konsumsi kemangi dalam jumlah banyak, minimal 2 minggu sebelumnya. Keempat, jika timbul reaksi alergi. Dan kelima, selalu pastikan kemangi yang Anda konsumsi sudah dicuci bersih. Saya juga ingin menekankan, jangan pernah menganggap kemangi sebagai pengganti obat asam urat seperti allopurinol. Obat tersebut bekerja spesifik menghambat produksi asam urat, sementara kemangi lebih berperan sebagai anti-radang dan diuretik ringan. Keduanya bisa saling mendukung, tapi tidak bisa saling menggantikan. Tetaplah patuh pada pengobatan utama dari dokter Anda. Prinsip ini sangat penting untuk dipahami. Obat dari dokter adalah pasukan pemukul yang bekerja pada target yang spesifik dan terukur. Sementara herbal seperti kemangi adalah pasukan penjaga lingkungan yang bekerja secara luas untuk menciptakan kondisi tubuh yang tidak ramah bagi penyakit. Keduanya adalah tim yang hebat jika bekerja sama. Jangan pernah mengadu domba mereka atau memilih salah satunya saja. Kita telah sampai di penghujung perbincangan kita. Pesan kunci yang ingin saya titipkan adalah sebuah perbandingan. Harga seikat daun kemangi di pasar mungkin hanya beberapa ribu rupiah, tapi nilai dari bisa kembali sholat dengan khusyuk tanpa menahan nyeri, atau bisa kembali berkebun dengan gembira, itu sungguh tidak ternilai harganya. Pilihan kini ada di tangan Bapak dan Ibu. Apakah kita akan terus-menerus menyalahkan asam urat dan pasrah pada rasa sakit? Ataukah kita akan mulai hari ini mencoba menambahkan pasukan keamanan wangi ini ke dalam menu harian kita, sebagai ikhtiar tambahan yang alami dan menyegarkan? Sebagai penutup, saya punya satu permohonan tulus. Di luar sana, banyak sekali orang tua yang menderita nyeri sendi dan mungkin belum tahu tentang potensi hebat dari lalapan sederhana ini. Bagikan video ini kepada mereka. Satu share dari Anda bisa menjadi resep pereda nyeri alami bagi seseorang. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika informasi ini mencerahkan, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Di video selanjutnya, kami dari Sobat Sehat Penyakit Dalam akan membahas tentang 3 jenis ikan asin yang ternyata masih aman dikonsumsi oleh penderita darah tinggi, asal tahu cara mengolahnya dengan benar. Ingatlah selalu pesan saya,
Terkadang, solusi untuk masalah kesehatan kita tidak perlu dicari jauh-jauh. Cukup tengok ke pekarangan atau ke piring lalapan kita. Mungkin jawabannya sudah ada di sana, menunggu untuk kita temukan dan kita syukuri. Mari kita lebih menghargai kekayaan alam yang ada di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.